Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabar Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410
ayat 1 dengan ayatnya yang kedua. Pasal 1 tentang Allah. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik, ialah menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah nenek atau opung, yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang berharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang, seperti dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat, yang merundingkan nasibnya kepada dukun atau pengharap berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasihnya. Demikian hukum Taurat kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30, Kidung Jemaat 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus
kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau telah menginginkan kematian dari orang fasik. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mendengarkan kor remaja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga. Oh
epistel kita di minggu ini yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai yang ke-16. Kita membacanya secara responsoria. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia, Allah jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan kasih, kesabaran dan kelembutan. Kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada minggu ini dengan topik Nasun Badia Bodebata Jala Parbinoto di Salutna. Di dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2 statistik, 3 Dewan Koinonia. Pelantikan pengurus NHKBP Pospergoa periode 2025-2026. Pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025 akan dilaksanakan pelantikan pengurus NHKBP Pospergoa pada saat ibadah di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Jemaat Laki Padada. Pelantikan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, Dewan Marturia. 5 Dewan Diakonia. Ke-6, Sekretariatan. Pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk rapat pendeta hatopan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Wilayah Roma hari Selasa 7 Oktober 2025 di rumah Inang Nyonya M. Siralahi M. Borusiaan, alamat Jalan Tanjung Alang nomor 9 RK 9. Wilayah Galilea hari Selasa 7 Oktober 2025 di rumah Amang Amran Banjarnahor Inang Epi Borupinen, alamat Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Efesus Selasa 7 Oktober 2025 di rumah keluarga Amang Situa Insinyur Hasimatupang Inang Habur Utagalung, alamat Jalan Pacinang Raya 3 nomor 62. Wilayah Kolose hari Rabu 8 Oktober 2025 di rumah keluarga Amang Situa S. Sitanggang Inang M. Borusitumorang, alamat Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Korintus hari Rabu 8 Oktober 2025 di rumah keluarga Amang Kasih Hombing SE Inang Dr. Gigi M. Boru Butar-Butar, alamat BTN Hartako Blok 31 nomor 3. Nomor 8 pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 2. Pada hari Minggu 12 Oktober 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Parari Kamis. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 12 Oktober 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3. Pencarian dana UMKM Paropuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 5 Desember 2025, UMKM Paropuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman
di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Edukasi kenali sampah. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025 mulai pukul 13 sampai dengan selesai atau sebelum PA Parokuan yang dimulai pukul 16 bertempat di gedung sekolah minggu, Umuan Parokuan HKBP Makassar akan melaksanakan sosialisasi edukasi kenali sampah dengan pembicara Ibu Purnamasari Guru Sihotan ST dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kepada semua umuan parokuan diharapkan kehadirannya. Kemudian perwakilan dari NHKBP 2 orang, perwakilan remaja 2 orang, perwakilan sekolah minggu 2 orang. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 8B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manulung. 5. Inang Nyonya Winai Bangko KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Siturus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. 9. Amang Hasitorus Pane. 10. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Inang Nyonya J Huta Barat S Boru Marpaung. 13. Inang Nyonya D Sihombing M Boru Manurung. 14. Anak Mesak Absalon Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 8 orang, ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan jadwal pemakaian Soko Talenta boleh dilihat melalui barcode yang ada di depan gereja. Yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga boleh dilihat melalui barcode yang ada disiapkan di depan gereja. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, mulai dari ayat yang pertama. Dari kita mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terima kasih. Kita membuka Alkitab kita dari Habakuk pasal 1. Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita membacanya secara responsorial. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya, sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab kehidupan dia selalu membunuh saudaranya dan membunuh masa-masa yang tidak berasa kasih. Terima kasih untuk Amang Inang anak kami, remaja, pemuda gereja. Terima kasih. Habakuk. Habakuk di dalam bahasa Ibrani artinya merangkul, memeluk, pelukan. Jadi nanti bagi suami istri di rumah silahkan pelukan, silahkan merangkul. Yang belum muhrim jangan saling berpelukan, ya. Yang sudah punya pacar bolehlah saling bersalaman, ya kan? Anak kami yang sekolah bolehlah dipeluk ayahnya dan ibunya. Boleh juga dipeluk nanti inang pendeta, ya. Tidak apa-apa, ya kan? Itu namanya merangkul dengan penuh kasih. Kenapa di dunia luar budaya habit, good habit, kebiasaan yang baik, kenapa selalu merangkul? Tadi kalau kita sudah biasa di dunia mereka, hello mister, langsung hello, how are you, langsung berpelukan. Nah ternyata itu bukan ada bahasa muhrim di situ. Itu menandakan betapa kedekatan human beings, kedekatan ikatan manusia ternyata sesungguhnya saling membutuhkan, tidak egois. Kalau kita katakan hello madam, how are you? Oke, I'm fine. Langsung berpelukan. Tidak ada salaman itu, jangan dong. Assalamualaikum, nah nggak ada itu. Langsung berpelukan. Ternyata berangkat dari good habit, kebiasaan baik itu, ternyata hubungan emosional positif manusia itu semakin terikat yang satu dengan yang lain. Karena di dalamnya tidak ada pikiran kotor,
kalau ada namanya Victor Sinaga, pikiran kotor Sinaga, gitu kan? Ya kan? Jadi kalau udah berpelukan itu tidak ada pikiran kotor itu di dunia luar. Itu sudah menjadi sesuatu good habit, kebiasaan yang baik. Ya, tapi karena kita di dunia timur, seperti Timur Tengah, bersalaman, dicium tangan. Saya langsung larang, jangan cium tangan orang. Saya katakan kepada anak saya, jangan cium tangan orang, karena tangan orang itu penuh bakteri. Kita tidak tahu dia baru keluar dari toilet. Langsung salam sehat ama, salam sehat ama. Ya, jangan cium tangan, itu budaya Timur Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu budaya Timur Tengah. Tapi kalau Indonesia yang sesungguhnya, good habit Indonesia yang sesungguhnya, selamat pagi, selamat pagi. Lebih kental lagi dikatakan, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Jangan katakan insya Allah, nggak ada. Mudah-mudahan sehat, nggak ada itu. Di dalam ajaran kekristenan iya dan amin, kita pasti sehat. Jadi jangan katakan mudah-mudahan sehat, pasti sehat. Dalam nama Yesus pasti sehat. Maka Habakuk dalam bahasa Ibrani memeluk, merangkul, pelukan. Ada hubungan emosional yang positif antara Tuhan dengan Habakuk. Karena apa? Karena Habakuk sudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita sekarang juga dicobai. Saya berkhotbah di sini, Anda berselancar dengan handphone, maka Anda dicobai. Anda upokrites, pengkhianat, tidak mendengarkan firman Tuhan, lebih setia kepada handphonemu, smart selulermu. Ingat, Tuhan ada di sini. Maka dengarkan firman Tuhan, supaya kamu dirangkul Tuhan, supaya Tuhan memelukmu dengan banyak pergumulan, dengan banyak pertentangan, dengan banyak konflik batin dalam satu minggu ini. Maka Tuhan meneguhkan kita, maka Tuhan menguatkan kita, maka Tuhan merangkul kita supaya kita kuat menghadapi tantangan zaman ini. Mari bayangkan satu minggu kita dibiarkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai kita, masakan hanya 30 menit mendengar firman Tuhan, Anda sudah dicobai, sudah melihat handphone. Maka Anda tidak layak dirangkul oleh Tuhan, karena Anda sudah terlalu dikuasai rangkulan iblis. Maka Habakuk luar biasa menyatakan kemahadahsyatan rangkulannya itu, karena Habakuk sudah jatuh ke dalam keputusasaan. Habakuk sudah jatuh ke titik nol terendah. Dia membutuhkan Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Kenapa saya sudah jatuh? Banyak pencobaan, ditimpa tangga, ditimpa baja, bertubi-tubi pergumulan itu. Di manakah keadilan Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan merangkul dirimu dalam keputusasaan itu? Waktumu saja tidak kau berikan dengan baik kepada Tuhan. Kau duakan Tuhan di ibadahmu. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 50% kau beribadah di gereja ini, 50% kau memegang handphone. Maka kau upokrites, pengkhianat di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan merangkul Habakuk? Dia sudah jatuh di titik nol terendah. Bayangkan dulu, kita pernah jatuh di titik nol terendah. Seakan kita tidak bisa melihat orang, seakan kita tidak
tulis tadi, kasih setia manusia itu, hubungan relasi manusia itu sudah rusak. Maka benar dikatakan, kenapa Tuhan merangkul Habakuk? Kenapa Tuhan merangkul umatnya? Yang pertama, karena dunia ini sudah dikelilingi kejahatan. Ya, apakah yang paling dekat dengan manusia? Bina Pendeta mau bertanya, saya mau bertanya, apakah yang paling dekat dengan manusia? Yang paling dekat dengan manusia bukan sahabat, bukan teman, bukan bapak orang tua kita, bukan ibu, ibunda kita, bukan juga pendetamu. Apakah yang paling dekat dengan manusia itu kematian? Paling dekat dengan diri kita, bahkan tanpa sadar. Kematian itu seperti pencuri malam, kita tidak tahu kapan datang. Maka fokuslah supaya engkau dirangkul Tuhan, supaya kita dicintai Tuhan. Karena dunia ini dikelilingi oleh kejahatan, ketidakadilan, kerakusan. Kalau dikatakan kerakusan, itu yang terjadi di waktu bulan Agustus itu, demo massal. Puji Tuhan, kita mendoakan Indonesia bukan seperti negara Nepal yang membabi buta, menghancurkan pemimpinnya. Bahkan semua pemimpin di Nepal itu dibakar, dijatuhkan ke jurang bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Kenapa terjadi demonstrasi itu? Di 1 Timotius pasal 6 ayat 9, kita mau bongkar secara teologi. 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah kerakusan. Maka benar apa yang dikatakan sang pujangga, penulis pujangga, homo homini lupus, manusia menjadi serigala atas diri manusia itu sendiri. Manusia menjadi serigala bagi manusia itu sendiri. Itulah Habakuk membutuhkan rangkulan Tuhan. Habakuk membutuhkan pelukan Tuhan supaya ada healing. Jadi kalau Indonesia, masyarakat Indonesia memahami healing itu pergi ke Bali. Memahami healing itu pergi ke Paris, Perancis, Jerman, ya kan? Itu memahami healing. Sesungguhnya kalau ada uang, ya kan? Kalau tidak ada uang, ya kan? Ada uang abang, sayang. Tidak ada uang, abang tetap disayang, ya kan? Please deh, jangan cewek materi, ya kan?
Itu dia. Ya, kalau ada uang, honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, ya kan? Turun dari mana? Turun dari Freeport katanya. Keren sekali itu ya kan? Saya bermimpi kapan lah saya berkhotbah di Freeport ini ya kan? Ruang bawah tanah. Karena di Papua ada HKBP, ada 5 di situ HKBP di Papua. Next time mungkin, ya kan? In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Enak toh berkhotbah di ruang bawah tanah Freeport itu, karena sudah beberapa pendeta HKBP dipanggil berkhotbah di sana. Ada sesuatu, berkhotbah dikelilingi emas. Apakah itu bukan luar biasa? Ya kan? Dikelilingi gua emas. Betapa hebatnya itu, ya kan? Ternyata manusia itu sudah menjadi homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia itu sendiri. Manusia menjadi korban kebuasan manusia itu sendiri. Manusia menjadi serigala atas ketamakan, kejahatan, pembunuhan brutal yang terjadi di zaman yang tidak baik-baik saat ini. Maka jangan bermain handphone. Nanti handphonemu dibuat Tuhan terbakar. Amin? Iya, amin. Kau aminkan pula, ya kan? Ya kan? Jangan, ya. Setialah kepada Tuhan. Karena di Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Dan itu bukan firman yang disampaikan oleh kepintaran manusia. Itu adalah dabar Elohim, Elohima, firman Allah yang dahsyat. Maka setialah kepada Tuhan. Habakuk memanggil Tuhan, meminta tolong, berteriak supaya Habakuk dilepaskan dari segala ancaman, kejahatan, kematian. Dunia yang begitu kejam, dia bergumul di dalam pengharapan. Maka saya baca dalam satu buku Struggling in Hope, bergumul dalam pengharapan. Bagaimana kita saat ini bergumul dalam pengharapan, pengharapan masa depan, pengharapan bagaimana engkau kuat menjalani hidup ini, pengharapanmu supaya engkau memiliki hidup yang damai sejahtera di masa tuamu kelak. Pengharapan yang engkau gumulkan, Tuhan. Aku ingin pasangan hidup yang setia kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Itu pergumulan. Anak-anak kami yang kuliah, Tuhan, aku saat ini bergumul dalam pengharapan. Kalau orang yang mampu, ekonomi orang tuanya bisa selesai 5 tahun, ekonomi orang tuaku tidak mampu, aku usahakan. Struggling in hope, bergumul dalam pengharapan, aku selesai 3 tahun. Begitu juga pergumulan orang tua. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kami di perantauan. Kami tidak tahu apa yang dilakukan anak kami di sekolah, di kampus. Kami hanya berharap Engkau Tuhan menjagai mereka, Engkau Tuhan melindungi mereka, Engkau Tuhan merangkul mereka. Karena kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Di luar itu kita tidak mampu. Itulah Habakuk. Dia memanggil Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan bertindak memberikan keselamatan. Dia percaya Tuhan bertindak memberikan kekuatan kepada kita ketika iman kita lemah. Dia percaya kekuatan Tuhan itu ajaib. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan. Apa yang tidak kita minta Tuhan berikan. Itulah keajaiban,
kepercayaan Habakuk yang sangat luar biasa. Tuhan Maha Adil, Tuhan penuh kasih sayang. Andai Tuhan tidak adil, mungkin kita tidak mampu berdiri tegak. Andai Tuhan tidak penuh kasih, mungkin kita sudah jatuh ke dalam keputusasaan. Maka Habakuk mempercayai bahwa cara kerja Tuhan itu tidak terselami. Cara kerja Tuhan itu tidak terselami. Perjalanan hidupnya penuh misteri. Dan itu harus kita terima dengan mengandalkan iman. Habakuk dan kita umatnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran, bukan baper, bawa perasaan, bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Begitulah perjalanan hidup kita ini. Itu kita nyanyikan, ya kan? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, ya kan? Benar kan? Banyak perkara. Sudah selesai satu perkara, muncul perkara yang lain. Sudah selesai satu pergumulan, muncul pergumulan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan percaya kita mampu melewatinya. Karena Tuhan percaya kita dikuatkan menghadapinya. Banyak perkara dalam hidup ini yang tidak kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti bagaimana jalan Tuhan, maka katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, jalanmu tidak terselami. Bersamamu kami menjalani hidup ini, ya dan amin. Itulah kemahadahsyatan rangkulan Tuhan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Saat ini tantangan zaman, kita sudah berlomba-lomba dengan kebajuan AI, artificial intelligence, merekayasa kebohongan media sosial yang tidak terbendung lagi. Para netizen yang memberikan komentar membendung tidak mampu lagi. Karena apa? Karena di dalamnya sudah terjadi pembunuhan karakter. Karena di dalamnya sudah terjadi hoax, sudah terjadi berita bohong, sudah terjadi fitnah, sudah terjadi ujaran kebencian, memotong, mengutip informasi yang bisa menjadi bahan provokatif. Itu kan? Kalau motto damkar apa? Motto damkar. Motto damkar apa? Pantang pulang sebelum padam. Motto provokator, pantang pulang sebelum terbakar, matikan. Jadi wajah-wajah kita ini mulai dari tim musik, ya kan, galak, Nino, abang ganteng, kakak cantik, abang ganteng, yang 5 ini wajahnya tidak ada sini wajah provokatif. Ini wajah yang penuh Roh Kudus. Amin. Amin. Iya. Oke, please stand up, please. Everybody, stand up, please. Stand up, please. Ya. Oke. Keep smile. Keep smile. Very besar. Very besar. Hai Besti, 1, 2, 3. Tangannya gini, hai Besti. Hai Besti. Alusi. Halo juga Besti. Iya. Di antara semua ini lain dari kakak, mana yang paling ganteng? Mana yang paling ganteng? Semua ganteng, luar biasa. Ya, sit down please. Thank you. Ganteng. Karena apa?
karena mereka sudah memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Ya kan? Cepat dapat jodoh ya. Masih SMA cepat dapat jodoh. Abangnya yang pangla atau panglima lajak 2 belum dapat, ya kan? Kasihan dulu. Emang gua pikirin, ya kan? Iya, ya. Karena memang ini nggak ada ini korban AI ya, artificial intelligence nggak ada ya. Ada ini korban AI? Ya asli ya, asli ya, original ya. Tidak ada hidungnya mancung. Semua hidungnya lelang, pesek ya kan? Ya. Ini tidak ada korban AI. Saya terawang dulu mulai dari Amang Ujung sampai anak ujung sana. Salah satu di antara kalian ada korban AI, ya kan? Nanti saya lihat satu-satu media sosialnya, ya kan? Langsung tinggal bilang, AI tolong buat saya cute, handsome, langsung berbaju ganteng, pakai jas, berkumis, padahal masih kelas 1 SMP. Nah, itulah kedahsyatan AI, artificial intelligence. Merekayasa secara usia dia belum cukup untuk menikah, tapi dari AI seperti sudah matang. Itulah kehebatan kemajuan zaman, dan itu tantangan bagi anak muda saat ini. Kalian anak muda harus siap menghadapi tantangan zaman. Sekarang dunia ini sedang tidak baik-baik saja, maka kamu harus mendekat kepada Tuhan. Kamu harus merangkul Tuhan. Kamu harus memanggil Tuhan. Tuhan, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kuatkan kami, lindungi kami untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Dan jangan pernah ikut dengan para netizen untuk beramai-ramai melakukan pembunuhan karakter, mendukung berita bohong, hoax, fitnah, ujaran kebencian, memotong informasi. Itu juga bagian dari tindakan kejahatan. Bahkan ikut serta men-share, berbagi sebanyak-banyaknya, berulang-ulang berita itu, menganggap itu benar. Ternyata itu pekerjaan dari AI, artificial intelligence. Oleh karena itu, ketika Habakuk memanggil Tuhan, Tuhan berikan aku keadilan. Supaya aku menerima keadilan, maka aku harus melakukan keadilan. Do it justice. Lakukan keadilan. Dan percayalah kepada Tuhan. Bagaimana engkau percaya kepada Tuhan? Dengan seluruh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap seluruh tubuhmu, dengan segenap perbuatanmu. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Baru yang kedua, bagaimana kita melawan kejahatan itu? Katakan bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Yang ketiga, teruslah berdoa. 1 minggu lalu kami PA remaja. Saya bertanya kepada satu persatu anak remaja. Saya kalau PA itu komunikatif interaktif, ya kan? Biar mereka tidak ngantuk, ya kan? Saya tanya, kamu anakku ganteng, memang ganteng-ganteng mereka ya. Tim musik aja ganteng-ganteng, ya kan? Luar biasa ini tim musik ini ganteng. Yang ibadah juga lebih ganteng dari tim musik, ya kan? Ya kan? Ya kan? Yang ibadah juga lebih ganteng. Kalau sintuannya ganteng karena punya kumis, ya kan? Itu dia ya. Saya tanya kepada anak remaja. Saya selalu begitu, saya interaktif, komunikatif. Saya tidak kaku dengan penyampaian firman Tuhan, karena memang itu tuntunan zaman saat ini. Saya tanyakan kepada anak remaja, kamu anakku ganteng, siapa nama ini
3 kali Ina. 3 kali. Apa itu nakku? Doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Aman. Oleh nama doa matangnya, aku bilang gitu. Hanya berdoa makan dia, ya kan? Gak berdoa kau mau sekolah, enggak Ina. Gak berdoa kau bangun tidur, enggak Ina. Gak berdoa kau mau tidur, enggak Ina. Nah, bawa mana? Ya patut mau dagingmu, gitu ya kan? Badannya gemuk, ya kan? Bukan syarat berdoa itu, bukan 3 kali 1 hari. Setiap saat, bahkan sampai engkau juga falling in love, kamu harus berdoa. Jatuh cinta kepada perempuan yang kau lihat, kau harus berdoa. Tuhan, jatuhkan hatinya ke hatiku. Udah, langsung Tuhan jatuhkan, ya kan? Langsung dibilang perempuan, sarangnya bang. Cobalah berdoa, ya kan? Tahu kalau ada kau lihat jalan anak remaja di sini, coba bilang, Tuhan, jatuhkanlah hatinya ke hatiku. Tengoklah, lihat nanti spontanitas di luar sana. Pasti ada perempuan yang mengatakan, abang galang, bayar hutangmu. Ya kan? Itu dia. Karena doa bukan tentang rangkaian kata-kata. Doa itu bukan tentang rangkaian kalimat yang sempurna. Bukan. Tapi keaslian suara hatimu berbicara kepada Tuhan. Keaslian suara hatimu tanpa direkayasa, tanpa harus sempurna supaya didengar Tuhan, supaya didengar manusia, bukan. Katakan saja, Tuhan, aku tidak pintar untuk merayu, tapi aku hanya pintar menebar pesona. Udah, tebarkan pesona. Selamat pagi deh. Gitu. Kalau wajahmu mutung jelek, nggak ada data. Ya, ini susah-susah senyum. Ya, susah-susah senyum. Nampak kali banyak pergumulannya, ya kan? Melebihi pergumulan lansia ini, ya kan? Ya kan? Lansia aja sudah umur 70 itu masih 17, sudah banyak beban mereka, ya kan? Itu dia. Maka tetaplah berdoa, karena doa itu keaslian, asli. Bahasamu itu asli, tanpa direkayasa. Katakan, Tuhan, aku tidak pintar, tapi ajari aku giat belajar, disiplin belajar. Bagaimana kau pintar kalau kau main bareng, main Mobile Legends, slot, ya kan? Gak pintar kau, makin bodoh kau, ya kan? Ya, simpan handphonemu, belajar baik. Tantangan zaman semakin berat, persaingan hidup semakin berat, maka harus berjuang, struggling in hope, bergumul dalam pengharapan bahwa Tuhan itu memampukanmu. Berdoa. Ada berdoa tidur? Sampai sini berdoa tidur karena malas duduk. Kalau dia berdoa tidur, maka dia tidur selamanya. Ya kan? Karena malas duduk mau berdoa tidur, akhirnya dia tidur berdoa, rebahan dia leye-leye, generasi bermalas-malasan, generasi rebahan. Berdoalah kau tidur, maka kau tidur selamanya, ya kan? Karena ragamu sudah diberkati Tuhan, berikan apresiasi, hormat. Duduklah, lipatlah tanganmu, tunduklah, hormatlah, berikan pujian kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini kami terlepas dari maut. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini Engkau kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini Engkau mampukan kami mencari jalan keluar ketika kami sudah menghadapi titik nol terendah. Maka itu kedahsyatan doa. Maka ketika kita berdoa akan terjadi mujizat. Mujizat artinya Tuhan bekerja,
Mujizat artinya Tuhan bekerja. Mujizat bukan tentang gereja kita tetangga, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Bukan itu tentang mujizat, tetapi mujizat ya Tuhan bekerja. Setiap hari Dia bekerja, menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita, melepaskan kita dari maut. Itu dia mujizat. Yang terakhir, selalulah mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Seperti bumbu Batak, andaliman. Andalkan iman. Ya, maka carilah pacarmu orang Batak yang mencintai andaliman. Kalaupun tidak dari suku Batak, dari suku yang lain, perkenalkan andaliman. Berbahasa Indonesia kau, adik, ini andaliman. Bahasa Indonesianya itiritir, bilang gitu ya. Itiritir, bahasa Indonesianya itiritir, ya kan? Perkenalkan itu, karena itu bumbu Batak yang luar biasa. Ini tim musik, pernah makan andaliman galak? Makan lo? Masih aja. Yang kita andaliman. Roh tu jago no, asup daun. Oke, asup daun. Oh nino, tadahur andaliman. Tadahur andaliman. Uinang. Iya, uinang ini mana? Ya kan? Kau kenal andaliman? Kenal? Kayak mana bentuknya? Sambal, mantap ya. Inilah kids zaman now, ya kan? Jawabannya simple present continuous tense, ya kan? Simple present continuous tense, ya kan? Simple kan? Kau kenal Nino andaliman? Kenalinan. Apa itu? Sambal, ya benar. Entah sambal kacang pun itu, sambal ulet pun itu, ya pokoknya sambal, ya kan? Iya. Kau abang siapa namamu? Kain gelar dulu? Fernando. Harga apa kau anakku? Oh, ganti kali kau. Udah ada pacarmu? Iya. Ya. Kenal andaliman? Ibu toko sama diam. Warna hijau dong, warna biru buat andaliman. Belum masak dong, belum natata dong, hijau. Belum masak, nggak biru, kan? Ya. Nanti gampang. Berapa calon istrimu? Hah? Baru balik? Hah? Belum ada? Wih, kasihan kali kau. Iya, kau Nino udah ada pacarmu? Berapa nanti calon istrimu? Belum ada. Kau siapa tadi namamu nak? Fernando. Lagu ada lagu Fernando ya? Na Fernando. Ya, EBBA, Abba, ya kan? Lagu kesukaanku itu Fernando. Sarane, ya, Sarane. Iya. Berapa nanti calon istrimu? Siregar, Siregar. Sudah kok, ini sudah nepotisme ini, ya kan? Udah akan jangan baru Siregar. Udah akan baru Sinada kayak saya. Sehari 2 hari. Tuh. Nah aja kau Siregar. Baru Sinada nanti ku kasih sama. Biar to be continue, ya kan? Kan? Itu dia. Ajarkan itu bumbu Batak, andaliman, andalkan iman kepada Tuhan Yesus, andalkan iman mempercayai Tuhan Yesus, andalkan iman dalam doamu semakin kuat untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Maka Tuhan merangkulmu, maka engkau juga merespon rangkulan Tuhan itu, supaya kita selalu dilindungi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Habakuk merangkul Tuhan.
di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Tuhan kami butuhkan, Tuhan sangat kami cintai dalam hidup kami. Maka rangkul kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Dengan menghadapi tantangan zaman ini, Engkau lindungi, Engkau jagai kami. Dengan segala banyak pergumulan, tantangan, hambatan, bahkan kami sudah sampai di pada titik nol terendah. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, memulihkan jiwa kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kebahagiaan. Biarlah namamu semakin dipermuliakan. Berkati kami Tuhan semua jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi mengumpulkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.